Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Dialvendra, NIM 1914080047. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis komponen skripsi. Yang pertama ada penelitian R&D atau Research and Development. Saya mengutip komponen analisis penelitian R&D dari skripsi Ima Ayu Maisyarah pada tahun 2018 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Berbasis Proton pada Revisi Produk Implementasi Model Materi Dinamika untuk SMA kelas 10. Komponen di dalam skripsi ini ialah pada bab 1 pendahuluan. Di dalam pendahuluan dari skripsi yang saya kutip, ada 5 komponennya, yaitu latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, dan kegunaan penelitian yang berisikan tentang manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada bab 2-nya yaitu ada landasan teori. Pada bab 2 ini berisikan tentang konsep pengembangan media, acuan teoritis, penelitian yang relevan, dan desain media. Bab 3-nya yaitu di dalam skripsi ini yang saya kutip pada bab 3-nya membahas tentang tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, karakteristik penelitian, dan pendekatan dan metode penelitian. Bab 4-nya yaitu hasil dan pembahasan, yang mana hasil dan pembahasan ini dari skripsi ini yang saya kutip memiliki 4 komponen, yaitu hasil pengembangan media, kelayakan media, hasil revisi desain, dan efektivitas media. Bab 5, kesimpulan dan saran. Dalam skripsi yang saya kutip, peneliti menyimpulkan penelitiannya berdasarkan hasil dan pembahasan. Lalu saran yang peneliti tuliskan untuk guru supaya bisa mengembangkan media pembelajaran secara konkret. Dan untuk peneliti selanjutnya yaitu supaya bisa mengembangkan aplikasi yang digunakan atau menggunakan aplikasi yang belum pernah digunakan dalam proses pembelajaran fisika. Dan gunakanlah animasi yang menarik, yang lebih menarik. Lalu diikuti dengan daftar pustaka, daftar gambar, dan daftar tabel. Yang kedua, penelitian eksperimen. Saya mengutip komponen penelitian eksperimen dari skripsi yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran dengan Metode Match terhadap peningkatan penguasaan materi fisika dan pencapaian sikap kerja sama peserta didik MAN 3 Sleman. Komponen di dalam skripsi ini ialah bab 1 pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Bab 2 kajian pustaka yang berisikan tentang kajian teori, kajian penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Yang bab 3 metode penelitian yang berisikan tentang desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Bab 4-nya yaitu hasil dan pembahasan yang berisikan tentang deskripsi penelitian, hasil uji hipotesis, dan pembahasan. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam skripsi ini diambil dari hasil dan pembahasan dalam penelitian, sedangkan saran peneliti memberi saran agar calon guru atau pendidik menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan daftar lampiran. Yang ketiga ada penelitian deskriptif kualitatif. Saya mengutip dari skripsi penelitian deskriptif kualitatif yang berjudul Identifikasi Kesulitan Belajar Peserta Didik Pembelajaran Fisika di Mas Lemno. Komponen dalam skripsi ini yakni bab 1 pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan definisi operasional. Bab 2-nya yaitu landasan teori. Pada bab ini peneliti membahas tentang apa saja hakikat belajar dan apa saja kesulitan belajar pada peserta didik. Bab 3-nya metode
penelitian yang berisikan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Pada bab 4-nya, hasil dan pembahasan. Pada hasil penelitian yaitu proses pengambilan data dan pada responden dengan menggunakan mode kuesioner. Pembahasannya yaitu mengidentifikasi kesulitan-kesulitan belajar fisika pada peserta didik di Mas Lamno. Bab 5, kesimpulan dan saran. Peneliti membuat kesimpulan dari hasil penelitiannya. Sedangkan saran, peneliti menekankan agar guru untuk mengoptimalkan layanan program bimbingannya atau program pembelajarannya. Lalu diikuti dengan daftar pustaka, daftar lampiran, dan daftar riwayat hidup. Selanjutnya ada penelitian tindakan kelas. Saya mengutip dari skripsi penelitian tindakan kelas yang berjudul Implementasi Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah atau Problem Based Interaction pada materi pokok cahaya untuk meningkatkan hasil belajar kognitif pada siswa kelas 8 MTS KW Karangbata tahun ajaran 2018-2019. Komponen pada skripsi ini yaitu bab 1 pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, sasaran tindakan, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat. Bab 2-nya kajian pustaka dan hipotesis yang berisikan tentang bahasan model pembelajaran, problem based instruction, konsep tentang hasil belajar, dan materi tentang pokok cahaya. Bab 3 metodologi penelitian yang berisikan tentang setting penelitian, sasaran penelitian, desain PTK, rancangan penelitian, jenis instrumen dan cara penggunaannya, pelaksanaan tindakan, dan evaluasi. Bab 4, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini yaitu meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi cahaya. Pembahasannya yaitu membahas kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah ia menerima pengalaman hasil belajarnya. Bab 5, kesimpulan dan saran. Peneliti mengambil kesimpulan dari apa saja yang sudah ia teliti, lalu sarannya yaitu peneliti berharap calon peserta didik atau calon pendidik atau pendidik dapat mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan untuk peserta didik. Selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Yang kelima, penelitian korelasi. Saya mengutip dari skripsi penelitian korelasi yang berjudul hubungan kesadaran metakognisi dengan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran fisika. Komponen skripsi ini yaitu bab 1 pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2 yaitu kajian teori yang berisikan tentang pembahasan hasil belajar, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Bab 3 metode penelitian yang berisikan tentang jenis penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel, prosedur penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis. Bab 4-nya adalah hasil dan pembahasan. Hasilnya yaitu dengan pemberian angket dan mengetahui hasil dari angket yang sudah diisi oleh peserta didik. Sedangkan pembahasannya yaitu membahas tentang hubungan kesadaran metakognisi dengan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran fisika. Bab 5 penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah diteliti. Selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan daftar lampiran. Yang keenam, penelitian mix sekuensial. Saya mengutip dari skripsi penelitian mix sekuensial yang berjudul Analisis Faktor Ketimpangan Kontribusi Kecerdasan Intelektual atau IQ terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2016 UIN Alauddin Makassar. Komponen dari penelitian ini ialah bab 1 pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, definisi operasional, fokus penelitian, dan deskripsi fokus penelitian.
tujuan, manfaat, dan kajian pustaka. Bab 2, kajian teoritis yang membahas tentang kecerdasan intelektual dan prestasi belajar mahasiswa angkatan 2016 Win Alauddin Makassar. Bab 3, metodologi penelitian yang membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, desain penelitian, rancangan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Bab 4, hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran IQ, mahasiswa pada pendidikan fisika angkatan 2016. Peneliti menggunakan instrumen tes IQ yaitu Intelligence Structure IST. Pembahasannya yaitu fokus penelitian merujukkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan kontribusi kecerdasan intelektual terhadap prestasi belajar mahasiswa. Untuk mendapatkan faktor-faktor tersebut, peneliti melakukan wawancara pada perwakilan mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2016 sebanyak 5 orang. Bab 5-nya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan penelitian ini ialah peneliti mengambil dan menyimpulkannya dari hasil penelitian. Sedangkan sarannya ialah dapat dijadikan sebagai acuan untuk merumuskan upaya peningkatan prestasi akademik peserta didik, lalu diikuti dengan daftar pustaka, lampiran, dan daftar tabel. Yang ketujuh, penelitian kepustakaan. Saya mengutip dari skripsi penelitian kepustakaan yang berjudul Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing dalam Pembelajaran Fisika, yang mana komponennya sebagai berikut. Pertama, bab 1 pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2-nya kajian pustaka, yang berisikan tentang kajian teori yang terkait dengan judul penelitian yang sudah diambil. Bab 3, metode penelitian, yang berisikan tentang rancangan penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan metode analisis data. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Hasilnya yaitu menyangkut tentang konsep model pembelajaran inquiry terbimbing pada pembelajaran fisika SMA. Sedangkan pembahasannya yaitu hal-hal yang menyangkut dengan apa saja yang sudah diteliti oleh peneliti. Lalu, bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu menyimpulkan dari hasil-hasil penelitian yang sudah ditelitinya. Sedangkan sarannya yaitu peneliti memberikan pesan untuk peneliti selanjutnya untuk mengembangkan model pembelajaran inquiry terbimbing ini. Selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka, dan lampiran. Selanjutnya penelitian yang ke-8, penelitian deskriptif kuantitatif. Saya mengutip dari skripsi penelitian deskriptif kuantitatif yang berjudul Literasi Informasi Pengguna Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang komponennya ialah bab 1 pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup. Bab 2-nya yaitu tinjauan pustaka yang berisikan tentang literasi informasi, tujuan literasi informasi, manfaat, model, dan literasi informasi di era 4.0. Bab 3, metode penelitian yang berisikan tentang metode penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, dan analisis data. Yang bab 4-nya ialah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang sudah diteliti oleh peneliti mengenai literasi informasi dan dalam penggunaan perpustakaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan model literasi 7 Phase of Information Literacy. Bab 5-nya yaitu kesimpulan dan saran. Peneliti membuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu berdasarkan hasil dari apa saja yang sudah diteliti, sedangkan sarannya yaitu peneliti menekankan peneliti selanjutnya agar
atau guru atau calon pendidik untuk membuat sebuah pelatihan yang lebih mendalam mengenai literasi informasi ini. Selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran. Yang kesembilan ada penelitian mix konkuren. Saya mengutip dari skripsi penelitian mix konkuren dari yang berjudul Analisis Implementasi Program Kampung Iklim untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Korong Passa, Sarau, Kabupaten Padang Pariaman tahun 2018. Komponennya ialah bab 1. Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup. Bab 2-nya tinjauan pustaka yang berisikan apa saja yang menjadi dasar dari penelitian mix konkuren ini. Bab 3 metode penelitian yang berisikan tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, pengolahan data dan analisis data, dan uji validasi data. Bab 4, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini yaitu yang menyangkut dengan judul skripsi ini, peneliti mengambil tempat di Kabupaten Padang Pariaman untuk meneliti program kampung iklim ini. Sedangkan pembahasannya yaitu membahas tentang keterbatasan dalam penelitian. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu peneliti membuat kesimpulan dari hasil yang sudah ditelitinya. Sedangkan sarannya yaitu peneliti memberikan saran kepada sarannya dalam mengatasi pro-iklim ini. Selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka, lampiran, dan daftar tabel. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.